Salam olahraga. Halo Sobat Kaldion Sport, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya, Ridwan Arif. Setelah beberapa minggu, saya tidak tampil dalam video vlog, segmen vlog saya. Uh, Kali ini, saya berkesempatan lagi untuk tampil di video vlog Kaldion Sport. Saya mendoakan tentunya sobat-sobat di rumah selalu diberikan kesehatan ya, dan juga senantiasa dalam perlindungan dalam Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Sobat Kaldion Sport, sesuai dengan video short saya beri sebelumnya ya, bahwa MotoGP saat ini sudah semakin mepet serinya untuk ke seri pamungkas di Valencia. Weekend nanti akan ada GP Jepang, di mana saat ini gap point antara Pecco Bagnaia dengan pesaing terdekatnya yaitu Jorge Martin hanya sebesar 13 poin saja. Di sisi lain, berdasarkan performan ya, kita lihat analisa berdasarkan performan, memang Pecco mengalami penurunan pasca insiden di Catalunya beberapa race lalu ya, di mana dia kakinya terinjak oleh Brad Binder, dan pasca dari itu dia di Misano masih sempat finish ketiga, tetapi dengan kaki yang sangat kesakitan gitu. Lalu kemarin di GP India, di sprint race sebenarnya Pecco bisa finish kedua, tetapi finish kedua pun itu masih di belakangnya Jorge Martin, sehingga gap yang tadinya cukup jauh itu semakin terpangkas. Nah, sayangnya apesnya si Pecco ketika di hari Minggu ya atau di race utamanya mengalami crash di saat dia sudah ada di depannya si Martin begitu. Artinya saat itu Pecco berhasil mendahului Martin, menyalip dan di posisi 2. Sedangkan Martin di posisi 3 saat itu. Dan karena kesalahan dan mungkin ya kesalahan dalam pemilihan ban membuat dia crash, dan akhirnya gap yang tadinya masih agak lumayan di sekitar 35-an poin hanya sisa 13 poin saja. Dengan sisa GP yang masih cukup banyak, ada Jepang, lalu 2 minggu lagi di Indonesia, lalu ada di Australia, ada juga di Thailand, Qatar, dan Valencia. Menurut prediksi kami dari Kaldian Sport, ini akan sangat seru ya, karena persaingan gelar juara bukan hanya antara Jorge Martin dengan Pecco Bagnaia, tetapi ada satu faktor yang mungkin kita tidak boleh kesampingkan, yaitu Marco Bezzecchi. Kita tahu Marco Bezzecchi adalah satu akademi dengan Pecco. Di sisi lain saat ini kalau berdasarkan takaran tekanan ya, pressure dari setiap rider ya, tentu Marco Bezzecchi lah sebenarnya yang memiliki tekanan yang lebih ringan dibandingkan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Mengapa? Bezzecchi kemarin di India finish pertama. Dia bilang bahwa saya untuk championship tahun ini itu memang tidak terlalu dipikirkan juara dunia itu begitu. Jadi artinya Bezzecchi dalam menjalani race ke depan hanya berpikir mendapatkan hasil yang terbaik begitu. Sedangkan di sisi lain Pecco, dia ada tekanan untuk bagaimana caranya sebagai juara bertahan ya. Tahun lalu dia championship ya, World Championship, World Champion, untuk mempertahankan gelar itu, gelar dunia itu.
tekanan yang lebih berat lagi juga, di mana dia harus melawan tim satelit begitu. Kalau sampai yang menjadi juara dunia adalah Jorge Martin atau Benzeki, maka secara mental ataupun diri dari seorang Peko itu akan terkena, ya, karena dia adalah pembalap pabrikan dan dia dikalahkan katakanlah dengan tim satelit meskipun sama-sama Ducati ya. Uh, itu dari sisi Peko. Dari sisi Jorge Martin, dia saat ini dalam posisi yang sudah bagus. Beberapa race dia menang, konsisten lah. Kan tetapi kita tidak bisa pungkiri pressure itu ada besar sekali di diri Jorge Martin ya. Terbukti dia juga dari segi fisik ya mengontrolnya agak berat. Kemarin di race India ya, dia mengalami dehidrasi. Lalu banyak pengamat MotoGP mengatakan bahwa Martin bagus secara teknik, tapi secara fisik dan juga mental mungkin belum sebagus dengan di Peko gitu. Di luar sana juga banyak mengatakan bahwa tahun ini adalah masih Peko yang jadi juara dunia karena secara mental dia sudah teruji begitu. Dan tetapi menurut pandangan kami dari Kaldian Sport, juara dunia bisa saja direngkuh oleh Marco Bezzecchi. Karena dia datang sebagai tim kuda hitam ya, atau pembalap kuda hitam. Lalu Marco Bezzecchi dia memiliki mentor yang sama dengan Peko, yaitu Valentino Rossi, sang legenda MotoGP. Di sisi lain, kalau kita lihat dari historis GP Jepang nanti, ini akan merubah peta bisa jadi championship kalau sampai Peko melakukan kesalahan lagi ya. Karena tahun lalu yang menjadi pemenang adalah Ducati ya, lewat Jack Miller. Tetapi podiumnya di situ Peko tidak dapat podium di GP Jepang tahun lalu itu. Dan justru Jorge Martin ya dapat podium di GP lalu. Artinya jika race nanti Peko kembali melakukan kesalahan dan Martin podium, maka untuk sementara waktu pimpinan klasemen akan berubah dan tentu itu akan mempengaruhi secara psikis ya dari seorang Peko Bagnaia. Sehingga kesimpulannya dari tiga hal tadi bahwa bisa saja Marco Bezzecchi di akhir musim nanti merengkuh gelar juara. Kalau dia sedingin seperti saat ini, setenang seperti saat ini, saya yakin Marco Bezzecchi bisa menjadi lawan yang tidak diduga oleh Peko Bagnaia. Dan tentu ketika itu terjadi, maka mungkin akan sedikit mempengaruhi pertemanan mereka ya di VR46 Academy. Nah, kita beralih ke isu Marc Marquez yang akan pindah ke Ducati ya. Udah santer lah kita dengar bahwa Marc Marquez akan dipinjamkan ke Ducati. Ada juga yang bilang Marc Marquez tidak akan kembali lagi ke Honda, tetapi Marc Marquez kita tahu sekarang masih punya kontrak dengan Honda dan dia saat ini tinggal menunggu dari pihak Hondanya apakah melepas Marc 2024 nanti ke Ducati atau tetap stay di Honda. Kita nantikan saja nanti. Biasanya akan ada pengumuman entah sebelum race atau pasca race. Nanti akan ada pengumuman terkait masa depan Marc Marquez karena kemarin di GP India kan dia juga sebenarnya kalau dia tidak terjatuh, dia di hari Minggu itu mungkin bisa podium. Karena di sprint race kan dia juga berhasil di peringkat 3 ya. Jadi sebenarnya Marc Marquez masih ingin menyampaikan kepada semua penggemarnya bahwa saya belum habis begitu. Jadi dengan mental yang seperti itu, saya rasa itulah mental yang disukai oleh tim Ducati. Jadi kita nantikan saja apakah nanti Marc Marquez resmi pindah ke Ducati ya, karena memang masih kosong slotnya dengan adik, kan baru adiknya yang isi di Gresini itu. Nah, kalau nanti Marc
pindah ke sana berarti duet antara Marquez bersaudara ini akan terulang lagi. Nah, update terbaru juga barusan Fabio Quartararo katanya juga sedang melakukan meeting intens dengan tim Yamaha, di mana isunya karena terkait dengan masa depan dan sebagainya, ada hal yang ingin disampaikan Quartararo. Ini juga menarik, bagaimana Quartararo ingin keseriusan dari Yamaha untuk melakukan upgrade dari motornya. So, ini sangat seru. MotoGP memang saat ini sudah tidak ada era legend-legend ya. Sebelumnya kan MotoGP hanya berkutat antara Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Casey Stoner. Era-era itu ya, era Marc Marquez, Valentino Rossi. Nah, sekarang di era sekarang ini lebih complicated ya. Isunya lebih complicated, lebih rumit, karena memang juga peraturannya semakin ketat, banyak hal yang dibatasi yang sebelumnya boleh jadi tidak boleh. Jadi itulah yang mungkin membuat pertarungan MotoGP semakin seru, dan saya yakin GP Jepang nanti di hari Sabtu dan Minggu, baik sprint race maupun main race, akan banyak kejutan. Kita lihat saja apakah Pecco Bagnaia bisa bangkit ya, bisa fokus lagi, bisa optimal lagi performanya ya, nanti GP Jepang sebagai penentunya. Ataukah kita akan menyaksikan seorang Marco Bezzecchi kembali mengasapi Pecco Bagnaia, mengasapi rekan satu akademinya, ataupun mengasapi motor Ducati yang lain. So, saksikan terus kelanjutan dari video vlog saya. Jangan lupa untuk berikan subscribe ya, komen, like, dan share-nya. Sesibuk apapun kalian beraktivitas, jangan lupa berolahraga. Terus tonton channel YouTube Kaldion Sport, dan salam olahraga.